Oke. Mari kita buka Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat 20. Kita baca secara bertanggapan. Saya yang ganjil, Bapak Ibu sekalian yang genap, begitu seterusnya sampai ayat 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak bisa. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang masih berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah. Ya, jadi biasanya kalau kita lihat ayat ini, yang paling sering kita kutip itu ayat 20. Dua atau tiga orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara konteksnya ayat ini, dari satu perikop ini, dari ayat 15 sampai 20, ternyata ini membahas mengenai disiplin gereja. Maka yang dimaksud 2-3 orang berkumpul di sini, itu membahas akan disiplin gereja. Membahas bagaimana seorang jemaat yang mungkin mengalami satu dosa tertentu, itu harus didisiplin oleh gereja. Jadi konteks ayat ini, bukan cuman kalau kita ber-KTB, maka Tuhan hadir, ya itu memang benar. Tapi Tuhan hadir di sana sebagai apa? Kalau ngomong konteksnya, maka Tuhan hadir juga sebagai hakim. Kristus hadir, itu justru sebagai sang mempelai pria yang sedang menguduskan mempelai wanitanya. Jadi, kalau saya merenungkan, ya saya kan masih menikah itu usia baru mau masuk 2 tahun, itu saya benar-benar belajar bagaimana kehidupan suami istri, bagaimana memandang. Selama ini kan kalau dari teori, memang tahu lah Kristus itu mempelai pria surgawi, sedangkan gereja itu mempelai wanitanya. Tahu secara teori. Karena mempelai pria itu begitu mencintai mempelai wanitanya, maka dia akan menguduskan mempelai wanitanya. Ya, tapi begitu dalam pernikahan, saya juga mulai sadar. Ternyata memang ketika kita menikah, terutama sebagai seorang pria, kepala rumah tangga, kalau mendapati pasangan kita, istri kita, itu ada satu kekurangan, satu hal yang patut untuk kita bicarakan, itu ternyata memang harus kita bicarakan. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, justru memang harus tegur. Kalau enggak kan berbahaya. Jadi ambil contoh, ya ini contoh di luar, bukan istri saya. Istri saya baik. Contoh di luar, kalau misalnya kita mendapati seorang istri itu mungkin berelasi terlalu intim, terlalu dekat dengan seorang pria. Kita sebagai seorang suami yang baik, suami yang benar-benar mencintai istri kita, apa yang harusnya kita lakukan? Nggak mungkin kan kalau kita merasa, oh saya terlalu mencintai istri saya, maka biarlah dia bersenang-senang dengan pria yang mungkin tuh mantannya. Biarkan dia chattingan sama mantannya, biarkan video callan sama mantannya, bahkan biarkan jalan sama mantannya lah. Saya terlalu mencintai istri saya biarkan saja seperti itu. Apakah itu bentuk cinta? Enggak kan? Kalau benar-benar mencintai istri, maka saya kalau dalam kondisi seperti itu harus menegur kan, harus bicara 4 mata dengan istri saya. Harus bicara bahwa nggak boleh, itu satu dosa, itu satu kesalahan. Kita sudah berjanji, kita sudah terikat dalam perjanjian nikah. Jangan main-main dengan cowok lain, jangan terlalu nyaman dengan cowok lain, karena ya saya suamimu, harus tegur. Nah justru tindakan menegur ini, itu kan tindakan mengasihi. Dan tindakan membiarkan, itu justru tindakan merusak. Nah dari sinilah kita bisa belajar, inilah disiplin gereja. Kalau kita lihat Kristus sebagai mempelai pria surga, dan gereja sebagai istrinya, sebagai mempelai wanita, maka ketika Kristus mencintai mempelai wanitanya, selain dia memberikan nyawanya untuk mempelai wanita, dia juga akan memberikan disiplin bagi mempelai wanitanya. Kalau mempelai wanitanya itu ketahuan ada dosa. Justru ini yang mempercantik. Kristus mendandani mempelai wanitanya itu dengan disiplin.
Nah, jadi kalau kita lihat, membayangkan Kristus mencintai, maka ada disiplin. Kemudian kita merasa, kok gitu banget ya? Kita agak lihat di dunia deh. Kalau kita lihat di komunitas dunia, mungkin ada yang pernah ikut klub sesuatu lah, klub sepak bola misalnya, atau mungkin kalau saya dulu pernah ikut klub renang, sempat juga beberapa waktu lah, jadi perenang lah, jadi atlet renang. Itu di setiap klub-klub seperti itu, pasti ada aturannya kan, ada disiplinnya. Misalnya kalau contoh saya waktu ikut klub renang, latihan itu dimulai jam 3.00. Begitu jam 3.00 lewat 1 detik aja, itu gerbang ditutup. Jadi kalau telat 1 detik aja udah nggak bisa masuk, pulang aja. Itu satu, dari jamnya mesti on time. Kalau nggak bisa lewat gerbang. Kemudian waktu latihan kalau saya nggak mempersiapkan diri, saya latihan sekenanya sendiri, semau-maunya sendiri, itu sama pelatih langsung disuruh naik pulang. Pulang aja kamu. Minggu depan, besok ya baru mulai latihan lagi. Ada aturannya. Kalau seandainya pelatih menyuruh saya melakukan gerakan tertentu, program tertentu, kemudian saya semaunya sendiri melanggar, sekali ditegur. Tegurannya itu biasanya kalau latihan renang itu agak keras. Awal-awal teguran pertama itu diteriakin. Diteriakin masih, kamu salah. Terus lama-lama karena di Surabaya ada omongan agak kasar sih memang. Kalau sekarang bisa kena tuntut itu orang. Kemudian kalau yang sudah ketiga kali, itu bisa alat renang itu mungkin ya alat renang lah, kayak pelampung renang, itu bisa tiba-tiba ke kepala saya dipukul. Waktu saya sampai dipukul gitu. Masih bandel lagi, suruh pulang. Nah ini bentuk disiplin kan. Dalam dunia atlet, dalam dunia olahraga, disiplinnya aja sedemikian rupa. Kemudian kita membayangkan, kita sedang menghadap mempelai pria kita. Kita sedang menghadap raja di atas segala raja. Kemudian kita sekenanya sendiri. Nggak ada disiplinnya. Kira-kira apakah itu baik? Apakah itu menunjukkan kesopan santunan? Enggak. Maka dari itu, disiplin ini adalah satu tema yang penting sebenarnya untuk kita berjemaat. Dan ini juga satu tema yang sangat ditekankan oleh para reformator, Calvin, Luther. Jadi para reformator ini mengatakan 3 esensi gereja. Yang pertama itu adalah sakramen, yang kedua adalah khotbah, yang ketiga adalah disiplin. Jadi sakramen, khotbah, dan disiplin ini yang menjadi tiang, esensi dari gereja. Gereja yang baik adalah gereja yang menjalankan khotbah yang bertanggung jawab. Khotbah yang sesuai firman Tuhan, khotbah yang berpusat pada Kristus. Kemudian gereja yang baik, itu gereja yang juga menjalankan sakramen. Perjamuan kudus, dan juga baptisan. Nah, tetapi kalau cuma 2 itu bagi para reformator, bagi Luther dan Calvin, itu masih kurang. Gereja yang baik adalah gereja yang menjalankan disiplin. Mendisiplin jemaatnya. Menegur ketika jemaatnya berdosa, dan juga memberikan satu disiplin tertentu, satu aturan tertentu. Mungkin jemaatnya itu nggak boleh berjamuan kudus dalam waktu tertentu untuk mempertobatkan dia. Dan ini penting. Jadi kalau jemaat itu tidak didisiplin, dia bisa menyeleweng sekenanya, berdosa sekenanya. Seperti tadi gambaran seorang wanita yang sudah dinikahi oleh seorang pria, tapi selingkuh sekenanya dan tidak disiplin, itu justru akan bikin dia jatuh dalam dosa yang semakin parah. Maka dari itu, gereja yang tugasnya juga adalah untuk menguduskan jemaat, itu harus menjalankan disiplin. Nah, disiplin gereja kita tidak bisa melihat ini sebagai abuse of power. Jadi maksudnya karena merasa, oh gereja ini berkuasa dan gereja harus menjalankan disiplin, maka ketika melihat ada jemaat yang tidak disukai, kita rasa sebagai pengurus atau sebagai penatua atau bahkan sebagai hamba Tuhan ngelihat, itu jemaat kok aneh ya, itu jemaat kok kritik saya terus, itu jemaat kok menyebalkan. Udahlah kita cari kesalahannya, begitu dia salah sedikit saja langsung kita bilang, kamu gak boleh pelayanan, kamu kena disiplin gereja. Nah itu abuse of power. Enggak, gereja tidak boleh melakukan itu. Kita melakukan disiplin gereja itu untuk menguduskan, bukan abusive of power. Jadi kalau ada gereja yang melakukan, ya disiplin gereja, tapi alasannya nggak jelas, nanti kita akan lihat, ketika disiplin dijalankan, itu ada kriterianya, ada tahapan-tahapannya. Kalau itu nggak jelas, langsung kita bilang, oh orang ini berdosa, maka nggak boleh pelayanan, tanpa ada tahap-tahapannya. Nah itu abuse of power, itu satu kesalahan. Ini juga nggak boleh. Jadi, ya disinilah
untuk gereja itu menjadi satu komunitas orang-orang kudus, pengudusan itu bukan hanya berjalan secara pribadi. Kita setelah dibenarkan, dikuduskan. Bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara komunal. Secara komunal, inilah yang disebut dengan disiplin gereja. Nah, maka dari itu, slide-nya minta tolong Pak Wage. Kalau mengutip dari selanjutnya, tata laksana sinode kita, reform, di poin 6, poin 1 dan 1, sampai Kristus datang kedua kali, seorang percaya yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, masih dapat berbuat dosa. Sebagai salah satu tanda gereja yang sejati, Sinode GRI melaksanakan disiplin gerejawi bagi semua anggota gereja, simpatisan, pejabat, dan pelayanan gerejanya. Jadi memang inilah yang tertulis di tata laksana kita. GRI ini punya tata laksana, jadi bukan cuma sekedar gereja yang berjalan tanpa aturan, ada aturannya, ada tata laksananya, dan mengenai disiplin gereja seperti ini. Semua anggota gereja, simpatisan, pejabat, pelayan gereja itu bisa disiplin. Hamba Tuhan juga bisa kena disiplin gereja. Dan karena konteks saya di kelompok hamba Tuhan, jadi grupnya hamba Tuhan, saya justru lebih bisa mendapatkan contoh disiplin gereja kepada hamba Tuhan daripada kepada jemaat. Makanya tadi di awal saya sempat tanya sama Pak Elfrid, pernah nggak sih sebenarnya lihat benar-benar disiplin gereja di jemaat? Ternyata Pak Elfrid pernah lihat, memang pernah alamin ada disiplin gereja. Kalau saya pribadi, selama saya berjemaat di GRI, untuk jemaat justru saya belum pernah lihat. Tapi kalau untuk hamba Tuhan, beberapa kali saya lihat. Rekan seangkatan saya itu kena disiplin gereja. Nah, disinilah. Kalau kita lihat jadi kalau kita lihat disiplin ini nggak langsung kita katakan, oh orang ini berdosa, maka langsung kita temuin empat mata. Itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap pencegahan. Pencegahan itu bisa selanjutnya. Kalau kita lihat ayatnya dulu. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Kita baca secara bertanggapan, Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 23. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Iya, jadi kalau kita lihat jemaat di Tiatira ini justru ditegur oleh Kristus karena membiarkan penyesatan. Wanita Isabel itu kan seorang yang jahat di perjanjian lama, istri raja tapi dia membawa penyembahan Baal ke Yerusalem, dia jahat. Ke Samaria waktu itu, dia jahat, dan ini jadi gambaran orang-orang yang membawa penyesatan ke dalam gereja, membawa nilai-nilai yang bukan sesuai dengan firman Tuhan, kemudian kita biarkan begitu saja, itu justru adalah satu kenajisan, satu kekejian. Itu seperti gambarannya seperti membiarkan mempelai wanita Kristus itu diperkosa, membiarkan mempelai wanita Kristus tidur bersama dengan nabi palsu, tidur bersama dengan orang yang bukan mempelai pria sejati. Maka ya salah satu disiplin gereja tahap pertama itu kita mencegah melalui khotbah. Kita mencegah penyesatan, kita mencegah adanya dosa yang masuk secara lebih dalam. Tahap pencegahan itu kan jauh lebih baik dicegah daripada kita memberesi masalah yang sudah terlanjur terjadi. Kalau kita bisa mencegah sebelum sampai orang tersebut atau sebelum gereja itu masuk dalam dosa yang parah, itu akan jauh lebih mudah. Nah, cara mencegahnya itu adalah melalui khotbah, melalui doktrin. Slide selanjutnya. Ya ini, pencegahan. Jadi ada bentuk formatif disiplin. Ada dibutuhkan dibandingkan korektif aspek pengembalaan. Jadi pertama kita melalui khotbah kita bisa tahu
khotbah yang berpusat pada Kristus, ketika ada jemaat yang kemudian merasa kok nggak cocok, ada jemaat yang merasa ini bukan saya, ini bukan untuk saya, padahal khotbah itu benar-benar berpusat pada Kristus, itu kan tanda pertama. Berarti ada sesuatu nih di kerohaniannya. Kalau khotbahnya benar-benar berpusat pada Kristus, itu bisa menjadi saringan pertama yang menunjukkan orang ini memang mungkin butuh kita ketemu. Nah, setelah khotbah, itu kita juga tahap yang kedua, itu kunjungan pastoral. Maka kalau kita lihat di hari Minggu, iya kita khotbah memang berpusat pada Kristus, sesuai dengan firman Tuhan, eksposisi. Tapi kemudian juga tim pengembalaan, itu kan sering datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah, itu memang untuk kita melawat jemaat, tetapi juga dari sana kan terjadi percakapan. Nah, ketika ada percakapan, itu bisa ketahuan sebenarnya hamba Tuhan yang kita kunjungin itu pikirannya seperti apa yang sedang dia gumulkan, apa yang sedang menjadi permasalahan dia, itu akan ketahuan di sana. Nah, biasanya kalau kita sudah ketemu sama jemaat yang memang kelihatannya dari khotbah kok dia sudah ada penolakan, kemudian kita datangin di rumahnya, baru kita tahu. Nah, ini masih tahap pencegahan. Oh ya, memang ternyata mungkin ada masalah teknis lah, mungkin karena khotbahnya terlalu cepat, mungkin karena belum biasa khotbah 1 jam atau lain-lain, ya itu masih oke. Tapi kalau tiba-tiba dia bilang, saya tidak cocok dengan khotbah yang kristosentris, karena itu tidak memenuhi keinginan saya tidak puas, misalnya kayak gitu. Saya merasa harusnya kan saya datang ke gereja sebagai orang yang dipuaskan, harusnya saya datang ke gereja kan sebagai orang yang dilayani, tapi kenapa Kristus yang dilayani, kenapa bukan saya? Nah, itu kan ketahuan. Jadi, oh ya, orang ini perlu kita gembalakan lah. Orang ini perlu kita ajak untuk lebih belajar lebih lagi. Ini masih tahap pencegahan. Kemudian yang ketiga, ada kalau memang akhirnya benar-benar orang itu melakukan satu tindakan yang akhirnya berdosa, tindakan yang melanggar firman Tuhan. Misalnya kayak tadi, karena merasa harusnya saya yang dilayani, maka gereja itu dia anggap untuk milik dia sendiri. Setiap apapun yang ada di gereja dia bawa pulang misalnya. Tadi contoh yang dari Pak Elfrid seperti itu. Pembangunan, kemudian merasa gereja itu harusnya memenuhi diri sendiri mungkin. Maka puing-puingnya atau apapun alat-alat pembangunan harusnya milik gereja, dibawa pulang dan dijual. Itu kan sudah jadi tindakan kan. Nah, kalau sudah jadi tindakan, kalau seperti ini, selain sudah ketemu 4 mata, selain tadi sudah kita datang ke rumahnya, setelah itu nanti harus ada pertemuan 4 mata. Harus ada pertemuan dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, atau dengan penatua. Harus ada pertemuan. Dan kalau ternyata tidak terjadi pertobatan, maka akan kena disiplin gereja. Jadi tahapannya itu panjang sebenarnya. Jadi kalau kita mendengar ada 1-2 orang yang disiplin gereja, kemudian kita langsung bilang, kok gitu sih gereja, kok langsung disiplin aja sih, kok cepet banget sih, kok nggak adil sih. Enggak, ada tahapan yang panjang. Dari pencegahan, pertama khotbah di mimbar, kemudian datang ke rumahnya, itu tahap pencegahan. Kemudian kalau sudah terjadi dosa, 4 mata ketemu dengan pendeta, atau mungkin ketemu dengan penatua. Kalau masih tidak bertobat lagi, ya itulah, nanti akan disiplin gereja berjalan. Mungkin dia tidak boleh berjamahan kudus. Mungkin seluruh pelayanannya ditarik, nggak boleh pelayanan. Mungkin juga, ya kalau yang parah sih ya mungkin bisa dikeluarkan juga dari jemaat. Jadi ada tahap-tahapannya. Dan kita mesti melihat, disiplin gereja ini bukan untuk menghancurkan jemaat itu. Landasannya selalu kasih. Orang yang mengalami disiplin gereja itu tujuannya untuk dia ditobatkan. Jadi bukan karena gereja benci dia. Kalau kita kena disiplin juga harus berpikir seperti ini. Bukan karena gereja benci saya, atau 1-2 orang di gereja benci saya, maka saya didisiplin. Enggak. Tapi tujuannya untuk membangun, untuk mempertobatkan. Nah, tapi biasanya di sini, inilah, karena gereja di Indonesia ini denominasinya banyak, maka biasanya kalau orang sudah kena disiplin gereja, itu dia akan kabur. Nggak tahan. Kan disiplin gereja itu, tahap pertama memang nggak boleh berjamahan kudus. Kemudian setelah itu, kalau dia masih parah lagi, itu nanti akan ada tahap di mana diumumkan di mimbar.
Kalau perjamuan kudus kan masih ya orang nggak tahu lah kalau memang nggak benar-benar cari tahu, cuman lihat, oh kenapa dia nggak perjamuan kudus, gitu aja. Nah tapi kalau sudah perjamuan kudus nggak boleh dan ternyata dia masih berdosa, itu dia diumumkan di mimbar. Pelayanannya dicabut, kemudian juga tahap terakhir diumumkan, orang ini berdosa, dosanya seperti ini, mari kita sama-sama doakan dia, mari kita sama-sama dukung dia untuk bertobat. Nah biasanya belum sampai tahap situ, orang sudah kabur, sudah malu kan, itu kan malu sekali kan. Misalnya hamba Tuhan yang ketahuan selingkuh seperti itu, biasanya belum sampai diumumkan di mimbar, itu sudah pergi, sudah nggak digerakkan lagi. Nah, ini sebenarnya bukan satu hal yang sehat sih. Kalau ini terus terjadi kan berarti dia bisa pindah ke gereja yang lain, kemudian dia melakukan hal yang sama, dan begitu terus kan. Akhirnya nggak ada dorongan untuk dia bertobat. Tapi kalau dia bisa bertahan di sana, justru itu baik. Itu bentuk dari Roh Kudus yang menguduskan dia. Dia akan bertobat di sana. Kita memang, kalau yang lebih parah sih, memang akhirnya bisa juga sampai ke ranah hukum juga bisa. Cuman itu kasus yang parah sekali. Sebisa mungkin, ya kalau bisa selesaikan di jemaat aja. Nah, kembali lagi slide. Kembali ke tata laksana sinode kita, di poin 6, nomor 1, 6, tujuan dari disiplin gereja. Yang pertama, tujuan terhadap Tuhan. Disiplin gereja menunjukkan kesetiaan gereja kepada Tuhan dan kekudusannya. Kita menjaga kekudusan Tuhan, maka kita menjalankan disiplin gereja. Tujuan disiplin gereja itu pertama-tama untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, terhadap dunia. Disiplin gereja mencerminkan standar kekudusan Tuhan yang membedakan antara gereja dan dunia, dan menyatakan kehormatan dan kemuliaan Tuhan di dalam dunia. Jadi kalau pertama kita memang mengasihi Tuhan, pertama kita disiplin gereja itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tapi yang kedua juga menjadi bukti bahwa kita ini berbeda dengan dunia. Maka kalau di dunia, orang-orang yang ketahuan selingkuh, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak jahat, itu bisa tetap memimpin. Kemudian kita lihat gereja, dan ternyata nggak ada bedanya. Orang sudah ketahuan selingkuh, tapi ternyata tetap melayani. Itu juga nggak baik. Itu akan membuat gereja kehilangan fungsinya sebagai terang, sebagai garam. Orang-orang mengatakan, apa bedanya gereja sama organisasi dunia itu? Sama aja kok, orang berdosa juga memimpin, orang berdosa juga nggak dikuduskan. Nah maka dari itu, disiplin gereja, fungsi yang kedua, itu kita tanggung jawab terhadap dunia. Membedakan kita dengan dunia. Kemudian juga tujuannya yang ketiga terhadap gereja. Disiplin gereja mengembalikan kemurnian gereja dan mencegah dosa untuk menjalar lebih luas. 1 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dosa itu menular. Itu satu hal yang berbahaya. Saya punya pengalaman waktu dulu mahasiswa, itu pelayan mahasiswa. Ketemu sama seorang yang dia sudah bertobat, tapi sebelumnya itu dia mengaku dia itu gay. Kenapa begitu? Ceritanya dia waktu pelayanan di gereja, kemudian nginep di gereja, sekamar dengan seorang yang kakak kelas dia lah di gereja itu. Di sana dia diapa-apain, di sana dia dilecehkan lah. Akhirnya itu bikin menular. Ini gara-gara satu orang gay, kemudian dia melecehkan temannya di gereja juga. Akhirnya dia jadi gay. Tapi sekarang puji Tuhan dia bisa bertobat. Nah, kembali lagi, dosa itu menular. Kalau kita tidak memberhentikan, itu akan jadi sesuatu yang berbahaya bagi gereja. Ambil contoh, ya yang saya tahu di GRI ini kan juga disiplin gereja tuh. Dua kategori dosa yang sama Pak Tong langsung diberhentikan, hamba Tuhan. Itu dosa keuangan, pinjol, kemudian juga persinahan. Nah, karena begitu ketahuan, itu langsung diberhentikan. Maka tentu hamba-hamba Tuhan yang lain, yang masih muda, saya juga termasuk hamba Tuhan yang muda, itu pasti akan langsung merasa, oh ya berarti memang benar-benar harus bijak dalam keuangan, harus benar-benar bijak dalam pernikahan,
harus benar-benar menjaga kudusan pernikahan. Nah, tapi seandainya itu tidak disiplin, nggak dikeluarkan dari gerakan, nggak diberhentikan pelayanannya, kira-kira bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi belajar di STT itu memandang? Pasti mereka akan merasa, ya wajar lah, orang pinjol itu wajar lah. Orang bersinah itu wajar lah, atau di gereja aja boleh. Nah, tapi karena ada disiplin, maka kita jadi melihat, oh ya, itu memang satu dosa. Akan berhenti sampai di sana. Ya, kalau ada yang melanggar, ya itu keterlaluan. Nanti juga dia akan disiplin, akan tahu konsekuensinya. Nggak boleh pelayanan. Jadi inilah tujuan dari disiplin gereja itu mencegah dosa untuk nggak menyebar di sama anggota gereja. Kemudian yang keempat, tujuan disiplin gereja terhadap mereka yang menerima disiplin gereja, terhadap pribadi itu untuk dia dikuduskan. Disiplin gereja menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang berdosa. Kita lihat dari Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau, ya itu tadilah, orang yang dikasihi itu pasti akan didisiplin. Contoh tadi saya suami dan istri. Kemudian juga saya punya anak juga, ya saya juga merasa harus tegas lah kepada anak. Saya mencintai anak saya nggak mau anak saya jadi seorang yang rusak, menjadi seorang yang liar. Gimana caranya? Ya harus ajarkan dia mengenai disiplin. Harus ajarkan dia mengenai otoritas. Kalau dia nggak takut dengan otoritas, dia nggak takut melanggar aturan apa saja, bisa dibayangkan nanti waktu dia sudah besar, kira-kira jadi apa? Semua aturan akan ditubruk, semua hukum akan dilanggar. Nah, maka dari itu perlu disiplin. Nah, gereja yang mengasihi jemaatnya, Kristus yang mengasihi mempelai wanitanya, karena cintanya, pasti dia akan mendisiplin orang yang dikasihinya. Justru kalau kita tidak mengalami satu disiplin kalau kita relasi dengan Tuhan itu kan disiplin memang bentuknya tidak selalu disiplin gereja komunal kan. Kita punya relasi sendiri dengan Tuhan, ada kalanya kita mungkin punya dosa-dosa tertentu yang nggak ada urusannya sama gereja, tapi kan Tuhan juga tetap mendisiplin kita. Tetap ada cara Tuhan lah untuk menegur kita, untuk menarik kita kembali. Seperti gembala yang baik, kalau ketemu domba yang nakal, kan bisa kakinya dipukul, biar dia justru domba itu biar pincang, supaya dia nggak kabur kemana-mana. Dengan dia tidak kabur kemana-mana, justru aman nyawanya. Tapi kalau domba itu tidak dipukul kakinya, dia kabur keluar dari kandang, justru bisa dimakan serigala. Nah, kita pun juga gitu. Relasi kita pribadi dengan Tuhan, ada kalanya memang kita harus alami teguran yang keras sekali seperti ini. Disiplin yang keras dari Tuhan. Nah, tetapi juga selain pribadi, kembali lagi, kekudusan kita itu dibentuk bukan hanya masalah pribadi kita dengan Tuhan, tapi juga oleh komunitas, oleh gereja. Nah, maka gereja menjalankan disiplin itu sebagai bentuk perpanjangan tangan Tuhan yang mengasihi kita, yang mau menguduskan kita, yang mau membuat kita benar-benar serupa dengan Kristus. Kalau kita ada dosa tertentu, gerejalah yang akan menguduskan kita. Dan gereja yang baik, gereja yang menjalankan ini, itu justru menjadi ruang yang aman, tempat yang aman. Daripada kita dikuduskan oleh, dalam tanda kutip, dikuduskan oleh dunia. Dikuduskan oleh dunia itu kan, ya masuk penjara lah. Atau kalau enggak, ya jadi kriminal. Justru gereja ini menjadi ruang yang aman. Kalau kita dikuduskan di gereja, kita dikuduskan oleh saudara-saudari kita sendiri, oleh orang-orang yang juga mengasihi kita. Memang mungkin ya di gereja tetap akan ada ketidakcocokan antar jemaat, mungkin ada sebel-sebelnya juga karena kita alami pengudusan di sini. Tapi itu jauh lebih baik, kembali lagi, daripada kita dikuduskan oleh dunia itu tadi. Justru kita, ya itu, jadi kriminal. Jadi disiplin gereja menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang berdosa, dengan cara memimpin mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Ini di Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut.
sambil menjaga dirimu sendiri supaya juga kamu jangan kena pencobaan. Itulah makanya disiplin di gereja itu memberikan rasa aman sebenarnya. Karena kita bukan cuma dihukum, tapi kita dibimbing oleh orang yang mengasihi kita. Untuk kita bisa lepas dari dosa itu. Nah, kemudian kita melihat 3 agen dari disiplin gereja. Siapa saja yang boleh menjadi agen dari disiplin gereja, yang boleh mendisiplin kita. Yang pertama tentu saja Allah Tritunggal. Allah Bapa mendisiplin anak-anaknya dalam kekudusan. Allah Anak sebagai Raja atas gereja, sebagai Sang Mempelai Pria, menyatakannya melalui firman dan pemeliharaannya. Kemudian Allah Roh Kudus yang mengurapi Sang Anak sehingga memerintah gereja. Pemerintahan gereja dilakukan berdasarkan hikmat, pengertian, dan takut akan Tuhan, menjaga kesucian gereja. Jadi yang pertama kali menguduskan, menyucikan gereja, mendisiplin gereja, ya tentu Allah Tritunggal. Tentu saja Sang mempelai pria surgawi yang akan menguduskan mempelai wanitanya. Nah, tapi kemudian yang kedua, agen yang boleh mendisiplin gereja, tentu saja mereka yang diberi pelayanan ini. Para pemimpin gereja dan pelayan hamba Tuhan, mereka mewakili Kristus. Kalau Yohanes Pembaptis, dia akan mengatakan, kita ini adalah sahabat-sahabat para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan gereja, itu adalah sahabat-sahabat dari Sang Mempelai Pria. Tugasnya sahabat dari mempelai pria, ya tentu saja menjaga mempelai wanitanya. Kita membayangkan tugas hamba Tuhan itu kan tugas menyiapkan jemaat untuk menerima Kristus saat ini, tapi juga menyiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Misalnya hari ini ada kedukaan, biasanya bahkan sebelum kedukaan kalau ada orang yang kritis di rumah sakit, hamba Tuhan itu akan melayani untuk memastikan dia tetap beriman. Nah, tugasnya itu mempersiapkan dia untuk menyambut kedatangan Kristus. Kita sudah bahas mengenai surga di PA Wanita. Orang yang mati itu akan langsung berjumpa dengan Kristus. Nah, tugas kita kan juga mempersiapkan itu. Bapak Ibu adalah mempelai wanita dari Kristus, maka harus benar-benar dijaga, dipersiapkan baik-baik sampai datangnya sang mempelai pria itu. Jadi kalau di gambarannya pernikahan tuh kayak best man. Best man sahabat terbaiknya dari mempelai pria, itu dia yang akan menjaga sang mempelai wanita sampai dia berjumpa dengan mempelai pria. Atau kalau enggak, nanti di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu kan kita juga dipersiapkan ke sana. Makanya khotbah kita juga ada eskatologinya menyambut kedatangan Kristus. Nah itu. Kalau Yohanes Pembaptis itu mengatakan karena tugas kita adalah itu tadi, menyiapkan mempelai wanita untuk menyambut mempelai pria, maka kita adalah sahabat-sahabat dari sang mempelai wanita. Kita nggak berhak untuk memiliki mempelai wanita. Hamba Tuhan tuh nggak berhak untuk memiliki mempelai wanita. Ya kalau saya memang beda lah, karena saya ambil salah satu dari jemaat, kemudian jadi istri saya, maka ya itu milik kepunyaan saya. Tapi kalau yang pada umumnya, hamba Tuhan, itu nggak boleh mengatakan jemaat itu milik saya. Jemaat itu adalah milik Kristus. Nah, tugas kita hanya mewakili Kristus. Mewakili Kristus, maka di gereja hamba Tuhan itu yang mengizinkan masuk dan keluar pintu. Dalam artian ya orang-orang yang dipercaya oleh Kristus untuk menjaga mempelai wanitanya, itu juga orang-orang yang diberikan satu mandat, satu tugas. Kalau memang ada penyesatan tadi, ada kayak Isabel tadi, orang-orang yang jahat, sebenarnya punya hak untuk mengusir, punya hak untuk mendisiplin mereka. Justru itu jauh lebih baik, justru itu bentuk kasih. Maka kalau ada hamba Tuhan yang benar ya, hamba Tuhan mengusir seorang yang memang jahat, itu bukan berarti dia tidak kasih. Justru dia mengasihi mempelai wanitanya, maka dia harus mengusir orang itu. Ya kalau di sinode kita, kalau masalah pengajaran, ada juga sih hamba Tuhan yang memang karena pengajaran, maka nggak boleh lagi berkhotbah di sini, di gerakan. Kalau kita ingat, sekitar 6 tahunan yang lalu, dari saudara kita lah, dari denominasi yang lain, itu kan ada hamba Tuhan yang kasih pengajaran yang ngawur, yang sesat sekali kan. Ya langsung sebut nama aja lah daripada rancu.
Erastus Sabdono. Itu kan dia benar-benar mengajarkan hal yang di luar dari firman Tuhan. Puji Tuhannya, sinode mereka itu melakukan satu disiplin gereja. Langsung diusir kan, keluar dari sinode itu. Akhirnya mereka, ya si orang itu bikin gereja sendiri, sinode sendiri. Nah, ini adalah satu hal yang baik. Memang gereja, hamba Tuhan, itu memang diberikan tugas ini. Justru ketika ada penyesat, itu harus diusir. Kalau dibiarkan, itu malah jadi penyakit. Nah, kemudian kembali lagi ke slide. Selain Allah Tritunggal, kemudian juga hamba Tuhan, penatua, pelayan-pelayan di gereja, sesama anggota gereja, ini juga bisa menjalankan satu disiplin. Galatia 6 ayat 1, ya seperti yang tadi kita baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi, ya inilah, kalau kita di sini kan ada KTB tuh, yang lebih dewasa, itu kan memang menggembalakan menjadi orang tua dari pemuda-pemudi, dari jemaat yang lebih muda. Nah, ketika dalam KTB memang juga saya sempat dengar beberapa kali, terutama KTB mahasiswa, itu ada anak-anak yang curhat, yang cerita ke orang tua KTB-nya, kalau dia kena pinjol. Nah, itu kan tugas jemaat, tugas orang tua KTB itu untuk menyadarkan dia, untuk ya udah jangan pinjol lagi, untuk dia berhenti di sana. Nah, itu boleh, jemaat boleh melakukan ini. Bukan berarti ketika ada masalah apapun semua langsung, oh ya udah kita ke hamba Tuhan, kita ke hamba Tuhan. Ya memang, tapi itu kalau sudah benar-benar berat sekali. Nah, jadi di sini antar sama jemaat itu bisa saling menegur, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi ingat landasannya adalah kasih, supaya dia bertobat. Supaya buah roh hadir di gereja. Supaya ada tindakan saling menasihati. Ini dari Roma 15 ayat 14. Jadi di sini kalau kita lihat dalam tata laksana GRI ada kalimat pemimpin, yaitu penatua dan diaken. Penatua terdiri dari penatua pendeta dan penatua awam. Dan keduanya secara bersamaan menjalankan pemerintahan, pengawasan spiritual, dan disiplin dalam gereja. Kemudian pelayan adalah vikaris dan diakones. Jadi maksudnya ada urutan-urutan sebenarnya. Kalau kita lihat di poin yang kedua. Hamba Tuhan itu kan juga ada gembala sidang atau pendeta, kemudian juga ada vikaris. Kemudian ya kalau kita lihat mungkin ada hamba Tuhan yang weekend. Itu ada urutannya, masing-masing ya memang bisa saling mendisiplin lah satu dengan yang lain. Nah kalau pendeta gimana? Kalau gembala sidang yang berdosa gimana? Siapa yang disiplin? Nah di sini ada sebutannya penatua awam. Kita memang di GRI Cikarang belum ada, tapi harusnya sebentar lagi ada penatua awam. Penatua awam kalau di saudara kita Depok itu Pak Karel, penatua Karel. Penatua Karel itu bisa menegur, bisa mendisiplin seorang gembala sidang. Jadi penatua awam itu sebenarnya fungsinya tinggi sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat hari Minggu kemarin kan kalau Ibu Grace yang khotbah, yang doa berkat itu selalu vikaris cowok atau pendeta. Ada urutannya. Nah, tapi kalau ada penatua di sana, itu harus penatua. Jadi penatua itu memang levelnya sudah level gembala sidang gitu. Levelnya emang level yang tinggi sekali. Nah, itu tugasnya untuk ya mendisiplin, untuk mengawasi. Salah satu tugas dari penatua, mengawasi gembala sidang. Maka ya boleh doakanlah untuk GRI Cikarang segera punya penatua awam juga. Jadi itu akan sangat menolong gembala sidang, tapi juga akan menjadi penyeimbang untuk gereja ini menjadi semakin sehat. Kemudian kalau kita lihat prakteknya, slide selanjutnya. Praktek dari disiplin gereja. Kalau kembali lagi ke Matius pasal yang ke-18, tujuannya kan untuk memenangkan jiwa, maka tidak ada jalan pintas. Maka harus ada urutan-urutan yang harus dijalankan. Selanjutnya Mas Wage, langsung semuanya aja tampilkan. Jadi kalau kita lihat dalam prakteknya, itu nggak langsung orang itu diekskomunikasi, nggak langsung orang yang berdosa itu langsung dikeluarkan atau nggak boleh pelayanan.
Tapi harus ada bentuk disiplinnya seperti ini. Pertama, ketemu 4 mata, personal. Jadi, seorang yang berdosa, seorang yang ketahuan melakukan pelanggaran di gereja, itu pasti akan ditemui 4 mata oleh pendeta atau oleh penatua tadi. Dan itu privat. Jadi kalau sampai di level ini, sebenarnya nggak ada orang yang tahu, kecuali dia dan hamba Tuhan itu. Dosa tidak diumbar-umbar, ini menjaga reputasi. Ini kalau orang itu masih dosanya oke lah, masih belum sampai ke tahap yang parah sekali. Nah kemudian, kalau dia masih belum bertobat, akan ada private meeting dengan para saksi. Ya, saya mesti cerita rekan saya dulu sekamar juga sampai di STT, rekan seangkatan saya. Itu kan sempat dia sekarang sudah diberhentikan, nggak boleh pelayanan lagi di GRI, karena memang ada dosa lah. Nah, waktu saya pertama kali dengar, saya kan nggak pernah ngikutin berita sama sekali tuh dari pusat. Nggak suka gibah sih memang. Cikarang sama pusat agak jauh, jadi beritanya agak terlambat. Saya tahu itu tiba-tiba dia keluar dari grup hamba Tuhan. Nah, itu kan kalau sudah keluar dari grup hamba Tuhan kan sesuatu kan. Saya kaget kan, kenapa begini? Akhirnya sempat ketemu sama orang itu, awalnya saya merasa, kok nggak adil ya, kenapa cepat sekali langsung dia dikeluarkan, kenapa kayak gini, dia juga ceritanya, juga ya karena memang dari sisi orang yang melakukan, jadi ceritanya nggak terlalu komplit. Pertama saya benar-benar nggak terima, saya merasa, kok nggak adil sih gereja ini, kok kayak gini ya. Tapi lama-lama setelah waktu semakin berjalan, saya pikir-pikir, gereja ini kan menjalankan disiplin gereja itu ada urutannya kan. Ya, akhirnya memang saya dengar cerita dari banyak orang, dari orang-orang pendeta-pendeta senior juga yang terlibat di sana, ya memang ternyata ada prosesnya ini. Memang sempat memanggil para saksi. Memang dari saksi-saksi itu ketahuan, memang ini bukan gosip, tapi ini memang benar-benar kejadian, emang benar-benar satu dosa. Maka dia harus dikeluarkan, ada secara ofisial gerejawi, dia harus tidak boleh melayani. Jadi, jika kejahatan yang sudah diketahui publik, maka diperlukan langsung secara ofisial gerejawi diumumkan. Nggak boleh pelayanan. Tidak boleh ikut pelayanan dan perjamuan dan penanggalan jabatan. Nah, biasanya sampai di tahap ini aja sudah orang itu biasanya sudah nggak tahan di gerakan ini. Pasti akan pergi. Kalau yang lebih parah, ini yang sebenarnya dialami oleh Martin Luther, itu ekskomunikasi. Kalau sampai ekskomunikasi, ini saya rasa ini benar-benar dosa yang keterlaluan sekali. Ini sudah setara dosa tidak percaya pada Yesus Kristus. Itu diekskomunikasi. Ya mungkin yang terjadi sama Erastus Sabdono ya ini, ekskomunikasi. Sudah nggak boleh lagi melayani di GBI. Nggak boleh lagi melayani di sinode itu. Jadi dia kehilangan anggota gerejawi. Meskipun tidak selalu, ini berarti reprobate. Kadang memang dia lagi dalam masa yang berat, mungkin dia lagi ada keperluan apa, ya kita bisa doakanlah hamba Tuhan itu. Konon katanya dia sudah menarik argumennya, dia sudah menarik ajarannya yang aneh-aneh, kemudian dia bertobat. Nah kalau dia bertobat, maka ya tetap dia umat pilihan, tapi memang sudah sempat mengalami ekskomunikasi ini. Tidak semua kasus harus urutannya seperti ini, tergantung konteksnya. Ada yang bisa langsung ke 4, ada yang langsung ke 2, atau langsung ke 3, atau dari pertama. Karena kelemahan naik menjadi disiplin gereja, perlu dilakukan penilaian oleh penatua. Apakah kasus ini diteruskan atau tidak. Jadi ini mencegah pelaporan sepele yang masif dan gosip. Nah itulah, kalau sampai di sini misalnya terjadi satu rumor, ada gosip yang mengatakan si A itu melakukan dosa ini atau dosa itu, tenang aja. Hamba Tuhan itu tidak akan langsung, oh dia berdosa itu ya, maka dia nggak boleh berjaman kudus. Enggak. Pasti ada tahap-tahapannya. Ketemu dulu 4 mata, kemudian panggil para saksinya. Jadi adil, ada tahapannya. Nah kemudian poin yang terakhir, bentuk disiplin gereja. Sinode GRI mengenal 7 bentuk disiplin gereja bagi anggota, simpatisan, jemaat, dan pelayan gerejawi yang telah melakukan kejahatan. Yang pertama, penanggungan hak memilih dan dipilih sebagai pejabat atau pelayan gerejawi. Memilih ini maksudnya nanti ketika nanti kita akan diajukan untuk ada penatua,
penatua awam, itu nanti akan ada pemilihan sebenarnya di sini. Nah, selama saya pelayanan di GRI Cikarang memang belum sih. Nanti akan ada waktunya. Bapak Ibu akan punya hak yang jemaat anggota punya hak untuk memilih dari calon-calon yang diajukan. Nah, tapi bagi mereka yang kena disiplin gereja, itu nggak bisa. Dan pelayanan, pejabat atau pelayanan gerejawi. Kalau yang kena disiplin gereja, nggak boleh pelayanan. Kemudian yang kedua, pemberhentian pelayanan. Yang ketiga, pencabutan jabatan. Yang keempat, penangguhan perjamuan kudus. Yang kelima, pencabutan anggota. Kemudian yang keenam, pengumuman dosa di depan jemaat. Dan yang ketujuh, ekskomunikasi. Jarang sih, benar-benar ya itu tadi. Saya nggak pernah ngelihat yang sampai ekskomunikasi atau pengumuman dosa di depan jemaat pun juga belum pernah. Kalau pencabutan jabatan sih yang saya pernah lihat, yaitu rekan saya yang pelayanan itu. Jadi inilah disiplin gereja, itu justru bentuk kasih Kristus kepada mempelai wanitanya. Kita doa dulu, kalau ada diskusi pertanyaan silakan bertanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Kristus sang mempelai pria surga begitu mengasihi kami sebagai mempelai wanitanya. Kristus telah mati untuk kami, memberikan dirinya sendiri, nyawanya sendiri untuk menebus dosa kami. Itu adalah bentuk kasih yang begitu luar biasa besar. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Setiap kehidupan kami, setiap langkah hidup kami dikuduskan oleh Kristus, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Maka biarlah dalam proses pengudusan, dalam proses disiplin yang harus kami lewati, biarlah Roh Kudus yang pimpin untuk kami melewati setiap proses disiplin itu, sehingga kami sungguh-sungguh dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan semakin hari semakin mencintai Kristus, sebagaimana Kristus mencintai kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Contoh yang terjadi di gereja pusat ya. Iya. Ini saya ingin tanya kalau aplikasi misalnya ada kasus yang terjadi di gereja kita ya, misalnya di gereja Cikarang, gitu alurnya itu apakah sama seperti itu ataukah misalnya dari jemaat atau kita yang mendengar itu bisa langsung melaporkan ke hamba Tuhan? Yang pertama itu, kemudian kalau kita melihat kayaknya disiplin gereja ini itu suatu yang perbuatan ataupun dosa yang sangat-sangat besar ya, kayak perselingkuhan tadi yang dikemukakan kan tentang perselingkuhan, kemudian kedua tentang pinjol ya, kemudian tentang apa lagi tadi ya, tentang ajaran yang disampaikan yang salah ya. Nah kalau aplikasinya di gereja kita di Cikarang ya mungkin kalau perselingkuhan ya masih bisa ya untuk dilaporkan. Tapi kalau misalnya kasus kayak pinjol gitu mungkin kalau sudah merusak masyarakat atau ada pelaporan atau apa ya yang baru bisa terjadi. Maksudnya saya bagaimana kita, apakah ada satu badan khusus atau apa yang bisa menjadi saluran tempat jemaat bisa melaporkan gitu. Apakah melalui penggembalaan kah atau langsung melalui hamba Tuhan, Vikaris Jeko kah atau bagaimana kalau misalnya kita mendapati ternyata ini kayaknya sudah lain ini, maksudnya ini bisa merusak moral secara keluarganya juga bisa merusak dan secara ininya juga bisa merusak. Cuman kan namanya kita hidup bukan, maksudnya di gereja kan tadi dibilang berdasarkan kasih ya. Tapi kalau kita pikirkan kalau di kota ya kita hidupnya gue ya, maksudnya Cuek-cuek aja gitu. kalau kita terlalu mencampuri urusan orang juga kadang orang berpikir ini orang terlalu campur, ini kan urusan saya gitu ya. Jadi betul. Selain 3 hal besar itu juga dosa apa yang kira-kira untuk alokasi Cikarang ini yang kira-kira bisa mendapat disiplin gereja gitu. Saya belum jelas di alur di kita di Cikarang apakah boleh dari jemaat yang tahu langsung melaporkan ke hamba Tuhan atau kita ada wadah sendiri atau melalui penggembalaan atau bagaimana? Terima kasih Bu Megi. Iya, jadi memang pertama dosanya dulu deh. Kalau dosanya itu memang yang jelas ketahuan pernah disiplin yang tadi saya sebut itu. Tapi sebenarnya dosa gampangnya melanggar 10 perintah Allah itu sudah bisa untuk kita disiplin. 10 perintah Allah itu satu hal yang jelas lah. Nah, kalau sampai jemaat itu mendengar ada orang-orang yang jemaat kita sesama jemaat ada yang melanggar dosa tertentu, pertama memang kita bisa, kalau kita rasa kita punya
kemampuan untuk menegur dia, tegur dia. Misalnya tadi ya itu, karena kapasitasnya pemimpin KTB, orang tua KTB, yang berdosa anaknya, anak KTB, itu masih bisa ditegur, masih bisa diselesaikan di jemaat. Nah, tapi kalau ternyata memang itu kasusnya nggak bisa diselesaikan di jemaat, mesti lapor ke pengurus sebenarnya, Ibu. Pengurus mungkin lebih tepatnya, lebih detailnya ke penggembalaan. Nah, kalaupun tidak di penggembalaan, kalau misalnya nggak sempat ketemu ya di BPH. Jadi di ketua-ketua departemen tuh bisa. Nah, kalau merasa di pengurus juga harusnya sih yang sehat. Dari pengurus kemudian nanti akan masuk ke hamba Tuhan. Kalau mau langsung shortcut ke pendeta juga bisa sih, ke Pak Tama, ke Pak Peter, ke kami. Bisa juga. Cuman ya kalau memang mau ngikutin alur kayak gitu, bisa ke pengurus, atau kalau memang karena privat merasa lebih percaya, langsung ke hamba Tuhan, langsung ke hamba Tuhan. Kalau ngomong badannya sendiri memang kita nggak punya badan kayak badan pendisiplin, penegak gitu, enggak sih. Ya memang levelnya kita mengatakan nanti kalau ada penatua awam tuh yang akan banyak juga terlibat untuk disiplin gereja seperti ini. Itu, Bu Megi. Iya, jadi itulah kalau di sini sebagian besar Bapak Ibu adalah pengurus. Ingat tugasnya pengurus itu juga termasuk ya menjaga kudusan gereja, menjaga kudusan pelai wanita. Pengurus juga kalau dengar ada dosa tertentu di antara kita semua, di antara jemaat, jangan digibahin, jangan jadikan itu bahan gosip. Tapi jadikan itu sebagai ini kasus serius, ini bisa masuk dalam disiplin gereja kalau memang benar-benar kita tahu memang dia melakukan dosa, bukan gosip aja. Itu memang sampaikan ke hamba Tuhan. Oke, Pak Jeko tadi saya kan Pak Jeko mengatakan bahwa dari 10 perintah Tuhan itu maksudnya salah satu aja itu kita bisa melakukan disiplin ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kan perbedaan perspektif ya, kalau dosa perselingkuhan dengan misalnya dosa pembunuhan ya. Iyalah. Karena kalau pembunuhan kan kadang-kadang kita langsung lapor ke polisian ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dari gereja pun mendisiplinkan, apakah harus langsung mengeluarkan orang yang melakukan pembunuhan? Misalnya dia kebetulan jemaat kita. Karena kan kasihan juga ya, satu pihak dia harus kalau dia melakukan pembunuhan ternyata pembunuhan bukan karena sesuatu hal yang direncanakan, kemudian dari gereja itu sudah melakukan sanksi juga disiplin kepada dia, kan kasihan masuk penjara juga, terus dapat disiplin dari gereja, dari mana dia harus dapat bimbingan untuk kedepannya gitu. Kalau dari Pak Jeko kira-kira bagaimana, Pak? Iya, makasih Bu Megi. Tergantung responnya, Bu. Kalau dia ternyata setelah itu benar-benar menyesal, benar-benar dia ada pertobatan, nggak sampai dicabut keanggotaannya. Jadi kalau memang ada pertobatan, ya sudahlah kita lihat dia masuk penjara itu sudah bentuk disiplin sendiri itu. Jadi nanti begitu dia di penjara pun tetap harus digembalakan, bukan berarti karena dia kriminal maka kita langsung cabut keanggotaannya. Kalau dia bertobat, kita tetap anggap dia sebagai anggota. Tapi kalau ternyata setelah kita konseling dia nggak bertobat, dia masih merasa apa yang dia lakukan itu benar, misalnya membunuh itu nggak melanggar perintah Tuhan segala ya mungkin bisa mungkin akan dicabut keanggotaannya juga. Itu sih. Tapi pasti akan ada penggembalaan. Setiap disiplin gereja itu panjang prosesnya, nggak langsung begitu ketahuan dosa apapun langsung kita cabut keanggotaan atau apa, enggak. Pertama pasti mulainya dari penggembalaan. Ketemu 4 mata, kalau ternyata nggak ada pertobatan, ya sudah. Nanti akan ada proses selanjutnya. Kayak tadi ini, habis ketemu 4 mata ternyata nggak ada pertobatan, ya nanti akan ada pemberhentian pelayanan. Ternyata nggak ada pertobatan lagi, ya jabatannya dicabut. Kalau hamba Tuhan, vikaris misalnya udah bukan vikaris lagi, kayak gitu. Kemudian juga nanti akan ada nggak boleh berjamaat kudus, baru nanti masih nggak ada pertobatan lagi, baru pencabutan keanggotaan. Itu. Jadi kalau dia membunuh pun, tapi ternyata setelah ketemu 4 mata dia mengaku berdosa, bertobat ya, nggak sampai dicabut kok Bu, keanggotaannya. Ya, terima kasih Bu Megi. Ya, sebenarnya sih penatua awam sama penatua pendeta itu kan kayak eksekutif sama legislatif kan. Kayak kalau di pemerintahan tuh MPR dan presiden. Dua-duanya saling mengawasi sih. Jadi
Jadi kalau penatua awam berdosa ya itu juga bisa disidang juga. Terus saya juga belum pernah sih mendengar kalau misalnya kita menikah kan ada pertanyaan itu kan, adakah keberatan Oh, dari kita? Kalau ada yang keberatan harap mengajukan keberatannya itu. Nah, pernah nggak di Gary menemukan hal seperti itu, Pak Jeko? Terus apa tindakan dari gereja kalau misalnya pasangan yang hendak menikah itu terus ternyata ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan itu, pernah terjadi nggak? selama saya di GRI belum pernah dengar sih Bu. Belum pernah. Akibat menikah ini jauh-jauh hari sudah diinfo. Iya, iya. Ya kalau memang belum pernah, cuman kalau prosedurnya itu pasti nanti akan ada bimbingan. Kalau memang ternyata ketahuan, maksudnya yang keberatan tuh kan ternyata yang cowok itu sudah punya istri di luar pulau, terus ternyata dia di sini mengajukan pernikahan lagi. Nah itu nanti pasti akan, hamba Tuhan pasti akan konseling, pasti akan mempertemukan semua pihak itu, tiga-tiganya. Dan bukan cuma 3 pribadi itu, tapi 3 keluarga itu. Kemungkinan besar akan batal sih nikahnya kalau kayak gitu. Itu. Cuman saya belum pernah dengar sih yang benar-benar real terjadi. Itu, Pujul. Dikasih mic nih. Nah, apalagi? Dikasih mic. Tapi saya pernah juga dengar dan pernah ngelihat juga kalau di Gary itu kalau misalnya sudah pernah menikah terus berpisah, terus kemudian akan menikah lagi, saya pernah dengar pemberkatannya nggak di gereja ya Pak Oh Jeko. iya, betul. Itu benar. Jadi di mana? Gereja lain. Iya sih, biasanya akan memutuskan untuk di gereja lain. Itu bisa di hall. Kalau di hall sih ya hamba Tuhan yang akan datang pemberkatan di sana. Dan biasanya ya itu semua sebenarnya tergantung dari percakapan waktu sama hamba Tuhan sih. Memang secara aturan kebanyakan akan terjadi seperti itu. Nggak di gereja, tapi di hall atau di restoran, dimanapun itulah tempatnya resepsi itu. Ya hamba Tuhan yang di sana. Alasannya memang, kalau balik lagi, itu kalau karena perceraian ya. Perceraian bukan karena mati pasangannya, tapi memang karena ketahuan perceraian. Iya, karena pernikahan sekali seumur hidup. Itu berarti kan sudah melanggar covenant. Yang awal itu sudah melanggar covenant itu sih. Jadi memang enggak. Kita kan kalau yang pertama kali emang covenant dinyatakan di gereja kan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Kemudian kalau yang sudah dilanggar ya sudah, kesempatan itu hilang. Itu. Jadi memang ya cukup ketat sih memang kalau di gereja. Diberkati. Iya, itu tergantung nanti. Tergantung percakapan sama gembala sidangnya. Tergantung percakapan sama hamba Tuhannya. Iya, memang. Makanya itu semua tergantung percakapan. Jadi kalau misalnya nih, saya ambil contoh, pernikahan itu batal karena memang benar-benar yang cewek atau yang cowok itu melakukan KDRT misalnya, benar-benar mengancam nyawa sekali kan. Akhirnya terpaksa diceraikan. Atau mungkin Pak Tong itu pernah kasih contoh di pusat itu ada seorang tukang kebunnya pusat, itu dia baik lah. Kemudian suatu saat diinjili dan dia percaya Tuhan Yesus. Akhirnya dia mau ke gereja kan, tapi istrinya nggak terima. Sama sekali nggak terima, maka ya udah terpaksa cerai. Nah kalau ada alasan-alasan yang memang jelas kayak gitu, satu itu mengancam nyawa, atau yang kedua memang terang dan gelap itu nggak boleh bersatu, dan memang itu sudah jelas dalam percakapan dengan hamba Tuhan, maka ya masih bisa. Meskipun saya juga jujur belum pernah ketemu sih, belum pernah lihat, tapi masih bisa, ada chance itu. Kalau perselingkuhan ya itu, kembali lagi percakapan dengan sang hamba Tuhan. Kalau memang benar-benar terbukti ada bukti jelasnya perselingkuhan ya, ada kemungkinan masih bisa diberkati. Tapi nggak di gereja, itu dia. Jadi itu jujur di GRI saya belum pernah lihat sih, itu masih aturan normatif aja. Jadi benar-benar terjadinya, sepertinya selama ini begitu di percakapan hamba Tuhan, itu semua pada nggak lulus, pada memang nggak masuk syarat itu. Jadi akhirnya nggak sampai ada pemberkatan di luar gereja itu.
Mungkin Oh, ini kali bisa ya deh. Pak, Aha, kalau misalnya menyambung pertanyaan dari Bu Esther, aha. terus di mana dong diberkatinya kalau bukan di gereja? Apakah ke tempat gereja lain, atestasi dulu ke tempat lain, Iya, atau di KUA aja? enggak lah kalau kau kan Islam. Iya, ya di tempat di luar, di restoran bisa, di rumahnya mempelai bisa gitu. Berarti, pendetanya memberkati di restoran gitu kayak Ya, di luar datang gereja? datang ke sana. Heeh. Oh. Iya, tapi balik lagi, ini aturan normatif. Saya belum pernah lihat benar-benar yang di GRI terjadi seperti itu. Kebanyakan sudah gagal sih. Sudah, Pak Elfrid. Kalau saya udah sering lihatnya. Itu. Kebanyakan sampai di level percakapan sama hamba Tuhan sudah nggak sanggup, nggak bisa. Oh enggak, biasanya jemaatnya pindah gereja dulu baru minta persetujuan Nah, menikah. itu jauh lebih gampang. Thank you, Pak. Tadi dipaparkan mengenai 3 agent pendisiplin gereja kan. Jadi dari Allah Tritunggal, baru para pemimpin gereja, hamba Tuhan, dan sesama. Kalau posisi pemerintah, Oh iya, ada nggak? Di situ. iya. Karena kan kalau kasus-kasus seperti perzinahan itu kan sebenarnya ada unsur pidananya. Pinjol, pencurian itu kan udah unsur pidana dan ada hukum acara pidana kan itu. Nah itu Iya. gimana kira-kira? Iya, terima kasih Pak Wira. Jadi memang kalau kita membayangkan gereja itu kan juga sebagai satu keluarga kan. Tubuh Kristus, mempelai wanita Kristus, tapi juga satu keluarga. Kalau kita membayangkan anak kita misalnya kena satu kasus pinjol lah, itu kan kita berusaha untuk menyelesaikan di kita sendiri dulu, secara keluargaan. Tapi kalau ternyata memang kasusnya itu besar, itu bukan lagi soal disiplin gereja, tapi memang kalau memang dia membunuh ya dia harus kena negara. Negara itu kan memang alat Tuhan juga untuk, ya itu alat Tuhan lah, perpanjangan tangan Tuhan. Jadi, kita berusaha untuk kasus-kasus yang memang dosa-dosa jemaat, kita disiplin dulu di sini. Kita sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus saling disiplin. Tapi kalau ternyata memang orang itu kriminal, sudah langsung kita masukin laporan ke polisi juga bisa. Kalau memang kasusnya itu mencuri misalnya di sini. Kalau mencuri kita masih bisa mencurinya mencuri apa dulu. Kalau tiba-tiba mencuri kamera ini, ya kita bisa langsung masukin aja ke penjara. Langsung bikin laporan juga bisa kayak gitu-gitu. Tapi kalau cuman sekedar mungkin ada orang yang karena di rumah nggak ada makanan, jadi terpaksa ambil beras dari sini, mencuri dari sini kayak gitu ya mungkin masih bisa kita selesaikan di gereja lah. Masih kena disiplin gereja masih bisa. Jadi memang bukan berarti karena kita menjalankan disiplin gereja maka pemerintah nggak terlibat. Tetap terlibat. Itu sih, Pak Wira. Oke, makasih Pak. Ini ada satu perkiraan lah ya, artinya tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi gini, gimana? Misalnya satu keluarga ya, suami istri. Tidak disangka misalnya si istri selingkuh. Ini anggota GRI loh misalnya ya, selingkuh. Nah karena ketahuan suaminya marah, terjadilah pemukulan sehingga dianggap KDRT. Oh, Nah jadi si istri selingkuh, suami melakukan KDRT berat. iya. Nah tindakan gereja gimana nih? Nah, itu Nah, ini disiplin yang gereja komunikasi berjalan. yang mana nih? Dua-dua salah soalnya juga nih. Iya. Itu pasti akan ditemuin. Pasti hamba Tuhan juga hamba Tuhan senior pasti yang akan langsung turun, yang akan langsung konseling. Dan kalau pasti yang ditantang keduanya untuk bertobat. Itu pertama, untuk rekonsiliasi. Tapi kalau ternyata itu akan konselingnya pasti panjang sekali. Hitungannya bukan cuma sekali, 2 kali pertemuan, tapi pasti berbulan-bulan. Kalau ternyata sepanjang konseling itu tidak ada pertobatan, dan memang KDRT-nya semakin menjadi-jadi misalnya semakin parah, kemudian yang istri juga nggak mau tobat, ya dua-duanya akan kena disiplin gereja. Dua-duanya bisa, kalau benar-benar mengancam nyawa dan benar-benar nggak ada pertobatan, sudah ngelewatin semua tahap itu, bisa-bisa dua-duanya dicabut keanggotaannya. Tapi itu ya prosesnya akan panjang sekali dan pasti melibatkan hamba Tuhan yang senior itu. Iya, tapi memang satu hal yang menarik dari buku yang saya baca ini, John Murray, itu dia mengatakan ketika dia menghadapi disiplin gereja, itu nggak pernah ada kasus yang jelas.
pasti kasusnya akan melibatkan satu cerita yang panjang, satu konseling yang panjang. Nggak pernah seumur hidup dia melayani, ada kasus yang jelas. Itu sih. Jadi ya, itulah fungsi disiplin gereja. Sebenarnya lebih banyak pengembalaannya setelah itu. Apakah sudah, Bapak Ibu? Oke.